Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Perasaan kalian senang nggak kira-kira? Ada yang senang, ada yang sakit nggak? Ada yang sedih? Benar. Nah, oke, sebelum kita mulai ya, izinkan Ibu mengajak kalian untuk berdoa sebelum kita mulai ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Ada yang mengenal tentang emosi? Ada yang tahu? Pernah emosi nggak kalian? Pernah. Contoh emosi yang pernah kalian alami kira-kira apa? Kan tadi bilang kalian udah pernah emosi. Kira-kira contoh yang pernah kalian alami emosi kalian kira-kira apa? Contohnya apa? Marah. Kemudian ada lagi? Senang. Lagi? Takut. Lagi? Sedih. Lagi? Kecewa. Kemudian apa lagi? Hah? Boleh. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Terkejut. Lagi? Ayo apa lagi? Benci. Boleh. Lagi apa lagi? Rasa malu. Lagi? Rasa dendam. Lagi ada? Apa lagi kira-kira? Malu. Apa lagi? Kalau emosi rasa kecewa, boleh nggak? Boleh ya. Kemudian senang. Bisa nggak? Masuk nggak? Masuk ya. Masuk karena apa? Karena itu emosi positif. Kalau emosi negatif itu contohnya marah, kemudian dendam, sedih, takut, kecewa. Ya, kalau misalkan yang emosinya positif, rasa senang. Lagi apa lagi? Bahagia. Apa lagi? Gembira. Benar. Apa lagi? Oke, rasa cinta. Wih, Arman kira-kira punya rasa cinta nggak? Nggak. Oke. Tadi aku lupa yang nanyain absensi ya. Kayaknya boleh ini dikit sekali. Teman-teman kalian kemana kira-kira? Hah? Oh, ikut lomba. Oke. Kemudian ada yang nggak sekolah? Selain ikut lomba? Ada mana? Izin. Oke. Gak apa-apa ya. Tapi nanti setelah Ibu memberikan materi, ya kasih tahu temannya nanti ya, biar temannya bisa mengelola emosi. Oke. Ibu mau nanya sama kalian. Kalian pasti sudah tahu emosi itu apa. Kira-kira kalian tahu nggak? Pengertian dari emosi menurut kalian? Oke, Putri silakan berdiri. Ceritakan, jelaskan ya. Baik, emosi adalah reaksi kompleks dan subjektif yang melibatkan perasaan, perubahan sosiologis, dan perilaku yang muncul sebagai respon terhadap suatu peristiwa atau kelangsungan, baik dari dalam maupun luar diri individu. Oke, suatu perasaan yang muncul pada peristiwa tertentu. Mungkin ada lagi? Siapa yang mau? Menurut kalian? Dari komisi. Oke, silakan Miss Tia. Baik, jadi emosi adalah reaksi psikologi dan fisiologi terhadap suatu stimulus baik dari dalam diri maupun lingkungan. Stimulus dari lingkungan. Ada lagi? Yang cocoknya gimana? Ayo, masa dikalahin sama tim cewek? Ada? Boleh bebas. Gak apa-apa. Ayo. Gak apa-apa. Salah gak apa-apa ya. Kita nggak menilai kalian. Yang penting kalian berani
mengungkapkan. Ya, nggak apa-apa. Siapa? Rizky. Nggak apa-apa. Ya, berani ya? Nggak apa-apa ya. Sama boleh. Emosi adalah reaksi perasaan seseorang terhadap suatu situasi atau peristiwa, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Emosi bisa memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Namanya Dika. Dika, oke. Makasih Dika. Kasih tepuk tangan dulu dong sama Dika ya. Ya, oke, itu ya. Emosi itu suatu yang namanya perasaan yang secara tiba-tiba muncul, ya munculnya tiba-tiba dari peristiwa tertentu ya. Misalkan tadi kita sudah sebutkan ya, contoh emosi atau jenis-jenis emosi ya. Jenis-jenis emosi itu yang pertama tadi ada emosi positif dan negatif ya. Yang dimana yang positif tadi sempat kita bilang ada senang, ada bahagia, ada gembira. Kalau yang negatif ada sedihnya, ada kecewa, ada marahnya, dan yang lainnya. Oke, di sini Ibu akan memberikan kalian ya permainan kertas. Ya, Ibu akan bagikan kertas dan Ibu ada cerita. Ya. Oke, semuanya sudah dapat kertas? Sudah. Oke, kalian bisa simak ya. Dan kemudian kalian boleh merespon. Meresponnya itu melalui di kertas. Kalian bebas, kalian mau bejek, kalian mau robek, ya sesuai ceritanya. Apa yang kalian rasakan? Bisa? Pagi itu bapak atau ibu guru berangkat ke sekolah, mengendarai sepeda motor. Bahan aja yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, bapak ibu guru mendorong motor hingga sampai sekolah. Sampailah di bapak dan bapak ibu di kelas, hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf, Bapak, Ibu, saya telat." Pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, bapak atau ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari kesana kemari, tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa bapak atau ibu melanjutkan mengajar dengan seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru menjadi bayang. Di tengah pelajaran, saat bapak ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat dekati, ternyata Andi sedang tertidur.
Tak lama kemudian, ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampiri bapak. Itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi memaksa selalu ingin ke sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tas. "Oh iya Pak, Bu, Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek, isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dia cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Kemudian bapak atau ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh gembira. Oke, naik ke sini Bu nanya, adakah kertasnya masih yang kalian pegang itu kondisinya sudah dibecekkah, sudah robekkah, atau masih mulus? Masih mulus. Kenapa? Kenapa? Masih mulus? Bagaimana perasaan kalian? Hah? Kalian merasa sabar kan? Sabar, kenapa? Boleh Ibu minta cerita dari kalian? Boleh nggak? Mungkin siapa? Boleh menceritakan kenapa kertasnya masih mulus? Boleh nggak? Boleh. Izin saya cerita kenapa kertas saya masih mulus. Karena saya pernah ada di posisinya si Andi saat sedang berjalan dengan pelajaran. Saya dijemput oleh keluarga mengatakan kalau bahwa bapak saya masuk rumah sakit. Saya izin selama 4 atau 3 hari. Setelah itu saya kembali lagi sekolah, tapi besoknya lagi di minggu berikutnya saat sedang beristirahat berkumpul dengan teman-teman, saya dihubungi lagi dengan ibu saya, bilang kalau bapak operasi kedua harus tangan jarinya dipotong karena lukanya sudah cukup menyebar di kelingking. Saya terkejut, tapi saya berusaha untuk sabar. Gak mungkin menunjukkan muka yang harus ditunjukkan. Setelah ada di rumah sakit saya menemukan banyak sekali orang-orang yang terpuruk karena keadaan keluarganya. Ada yang baru meninggal. Di tengah operasi, saya juga menemukan ada beberapa pasien-pasien yang sama dengan saya. Mereka lebih parah, ada yang operasi penyakit, ada yang melahirkan. Di situ saya berdoa dan bertanya-tanya, posisi ini gak pernah aku alami, tapi sekarang aku alami. Dan setelah pulang dari rumah sakit, menemukan fakta kalau bapak saya itu ada yang bertanya dengan santai, bagaimana, apakah bayi itu sudah sehat? Akhirnya saya gini, kenapa bapak saya dibilang bayi? Akhirnya dengan gimana pun saya dan ibu saya sabar dengan lingkungan orang-orang seperti itu, walaupun kadang-kadang orang itu ngomongnya jelek, tapi kami berusaha sabar, kami serahkan dengan yang di atas. Ya. Oke, kasih tepuk tangan bagi yang Kanda ya. Mungkin ada yang
kalian bisa menceritakan sedikit dengan kertas yang kalian bawa? Ayo, siapa yang mau? Siapa? Ayo, siapa? Kamu alami yang kamu apakah yang kondisi kertas yang kamu pegang? Yang tadi, cerita yang tadi. Tadi kan kamu mendengarkan ceritanya. Ya, kenapa bisa kertasnya masih? Ya. Bisa ya? Ada yang bisa? Ya tadi kalian gini dengarkan ceritanya. Tadi kan kalian sudah mendengarkan cerita. Bisa ya? Rizky gimana? Ayo. Bisa nggak menceritakan kenapa kertasnya masih tidak robek, tidak rusak? Yang cewek-cewek? Yang cewek-cewek gimana? Pak izin Kak. Oke, silakan Ahmad. Dari cerita yang tadi, saya sedikit kecewa karena Andi terlambat sekolah dan lama kemudian pamannya datang dan memberikan konfirmasi kepada Bapak kepada Ibu Guru yang sedang belajar bahwa Andi terlambat dikarenakan menunggu ayahnya yang sedang berada dirawat di ICU. Setelah itu pamannya Andi memberikan sebuah bungkusan yang berisi bahan ajar yang dimiliki oleh Ibu Guru. Kemudian Ibu Guru mulai menyesal karena telah memarahi Andi. Itu saja yang saya dapat dari cerita Andi tadi. Tepuk tangan suara Ahmad ya. Kemudian dari sikap kertas itu, menurut kalian, apakah boleh kita merasa kecewa? Dari cerita itu boleh nggak kita kecewa? Boleh. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita tahu cerita sebenarnya, apakah kita akan kecewa? Kecewa apa tidak? Kalau misalkan kita tahu nih, awalnya kita kecewa karena Andi sakit, menunggu orang tuanya sakit. Kemudian karena kita tidak tahu sebabnya, kita awalnya kecewa dulu. Setelah kita tahu penyebabnya, apakah kalian punya rasa penyesalan? Punya. Kenapa? Oke, setelah memarahi Andi, ya, jadi kalau misalkan kita sebagai guru, ya, pasti menyesal, ya. Itu penyesalan itu bisa kita bilang emosi positif atau negatif. Rasa kecewa atau penyesalan itu positif atau negatif? Negatif, ya.
Oke. Pada sini mau ngajak kalian ya membuat kelompok ya. Tapi sebelum membuat kelompok, saya di membuat kelompoknya itu mengenai membuat gambar ya. Gambarnya itu tentang simbol. Simbolnya mengenai emosi. Boleh kalian nanti lihat bisa searching di Google ya, mengenai perasaan kalian ya. Satu kelompok boleh kalian bikin 2 atau mungkin 3 gambar emosi emoticon ya. Silakan kalian gambarkan apa yang kalian rasakan pada hari ini. Boleh bikin 2 atau mungkin boleh bikin 3 ya, tergantung pada diri kalian sendiri. Ibu kembalikan kertas, silakan kalian buat. Dan ada juga keterangannya ya, bisa? Bisa. Ya, boleh juga. Boleh, kalau misalnya kalian pengen bikin 2 silakan. Buat 2 boleh? Boleh. Ini kertas yang ibu kasih ya buatnya ya. Waktunya nggak banyak, waktunya sedikit. Silakan kalian buat. Buat 2 aja nggak apa-apa. Nanti kalian masing-masing kenapa kalian pribadi koleksi. Oke, tadi ibu sudah kasih kalian membuat ikon ya. Oke, dari kelompok siapa yang mau? Oke, kelompok 1 silakan. Saya akan perwakilan dari kelompok saya. Jadi di sini saya akan bacakan dari punya Kori. Jadi perasaan Kori adalah bahagia karena saya senang bertemu teman dan saya lagi jatuh cinta. Anjay. Hashtag dari Kori adalah artikel tercinta. Lanjut. Punyanya Tuayu. Jadi
Gini, karena saya lagi jatuh cinta. Hashtag pacar tuayu terlope. Lanjut, punya saya yaitu Naira. Perasaan Naira adalah karena saya merasa biasa saja, tidak sedih, tidak juga senang. Hashtag dari Naira adalah menyala. Lanjut, punyanya Pedi. Di sini perasaan Pedi adalah karena saya tidak ada yang membuat saya senang maupun marah, jadi baca. Oh, B aja. Oke, hashtag dari Pedi adalah senangkatan. Seangkatan. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, makasih Naira. Kelompok 2, ayo silakan. Oke, kasih tepuk tangan. Arman, ya, masih silakan. Saya dari perwakilan kelompok 2. Emot positif yang Arto buat. Senang, terangan. Karena saya senang bisa hadir ke sekolah dengan sehat dan bugar. Emosi negatif yang Mei buat. Kecewa. Karena saya kecewa buku tugas saya ketinggalan di rumah. Itu ya. Ya. Kasih Tepuk tangan, ya. Oke, ya. Baik, sini mau nanya kembali ya sama kalian. Apakah kalian senang mengikuti kegiatan pada hari ini? Benar, senang? Oke, nanti untuk selanjutnya kita ketemu di minggu depan ya, mengenai hal yang sama juga, lebih mendalam lagi ya. Jadi untuk kegiatan ini kiranya ada nggak yang mau mengulang kembali sedikit mengenai apa yang kita lakukan hari ini, ya, baik itu tentang pengertiannya, ya, apa yang kamu rasakan dari kegiatan ini. Ada yang mau? Sorry, gimana? Gak apa-apa. Jadi perasaan saya dalam kegiatan ini yaitu senang karena kita dapat menambah ilmu tentang apa itu emosi, komponen emosi, dan mendengar cerita dari Andi dan jenis-jenis emosi, contoh emosi dan lain-lainnya. Oke, kasih pelan. Mungkin ada yang lagi? Yang lainnya? Cynthia mungkin? Bisa ya? Bisa. Ayo Cynthia. Jadi saya senang karena bisa mempelajari tentang apa itu emosi dan mengetahui jenis-jenis emosi, kemudian ciri-ciri emosi. Oke. Nah, sini mau menjelaskan sedikit ya mengenai strategi bagaimana cara mengelola emosi, ya. Jadi untuk selanjutnya ya, seandainya kalian emosi ya, usahakan yang pertama apa yang kalian harus lakukan? Tarik nafas, kemudian mengontrol mengontrol emosi ya, kemudian menenangkan pikiran. Ada lagi kiranya?
kalau misalkan strategi untuk mengontrol emosi? Apa kira-kira? Ayo, ada yang tahu? Hah? Hah? Oke, meditasi, benar ya. Ya, yoga, boleh. Yang menenangkan diri. Ya, agar kalian apalagi yang cowok-cowok nih biasanya sudah emosian, ya, senggol dikit bacok, atau enggak senggol dikit pempeng. Ya, jadi gue minta tolong sama kalian yang sering seperti itu, ya, usahakan tenangin diri dulu, ya, tanya dulu maksudnya apa dan teman-teman. Asal kalian tidak terlanjur, ya, terlanjur itu marah sama temennya hingga berantem. Usahakan kontrol emosi kalian, ya, biar tidak terjadinya pertengkaran. Bisa kira-kira untuk selanjutnya? Bisa nggak untuk selanjutnya kalau misalkan di luar kelas ya, di luar kelas ya, atau mungkin di luar sekolah, bisa nggak kira-kira kalian mengontrol diri? Awalnya, ibu saya masakin mie pinang, padahal kalian pengennya chicken. Ya, ternyata itu tidak ada. Akhirnya kalian emosi, banting piring, ya, otomatis kalian bisa jadi makan. Ya, jadi minta tolong sama kalian, usahakan hal itu tidak terjadi. Bisa kira-kira? Bisa. Oke, ya, itu saja dari ibu mohon sama kalian. Terus selanjutnya kontrolan emosi, ya, agar tidak terjadi hal yang negatif. Bisa? Oke, itu aja dari ibu minta maaf kalau misalkan ibu ada salah kata, mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri, kita berdoa, karena kita awali dengan doa, ya, kita akhiri dengan berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Itu aja dari ibu. Selamat pagi.